Iya benar, benar seperti yang ngomong benar. Cuman kan masih punya orang tua kan, jadi ya mikirnya kayak kalau pemikiran aku tuh kayak gini, kayak sila menyakiti hati ibu kalau aku begitu ya, di situ yang berat buat aku. Abang ini Katolik bang ya? Iya Katolik. Pertama agama saya RC, Roman Katolik. RC, baru PCS, lepas itu baru ke Protestan, Anglican. Ini semuanya dinam Kristen Trinitas juga lah. Tapi kalau berbicara bang tentang takut sama orang tua, memang banyak bang orang mualaf itu, bahkan rata-rata ya, kalau mungkin rata-rata daripada mualaf itu menerima tantangan yang begitu bang. Tetapi seperti yang saya bilang tadi, takutlah kepada Tuhan daripada sesama manusia. Nah, kalau ibu bapak kita yang menghalang-halangi kita, justru kita banyak bersabar. Kalau dalam Islam itu banyaklah bersabar dan coba pelan-pelan mengasih tahu tentang kebenaran. Sebenarnya Islam ini simple ya, simple untuk kita menganut. Namun bukan dengan mempelajari. Memang pelajaran tentang Islam itu seluas mata memandang itu, menimba air di lautan itu lebih kering, lebih mudah kering daripada Al-Quran. Yang saya tahu gitu. Tetapi kalau Islam itu simple. Karena apa? Islam, kalau kita login daripada agama yang apapun, masuk ke dalam Islam, maka otomatis semua kepercayaan di dunia ini, mau 4.000 lebih anutan di dunia ini, yang dimonopoli oleh orang Islam, kepercayaannya semua dibantah oleh Al-Quran. Contoh ya, contoh. Mohon maaf izin ya Akhina Al-Hidayah, gurunda saya. Boleh izin sebentar aja ya. Baik, silakan. Bang NB City, apa yang dikatakan oleh beliaunya ini abangku Al-Hidayah gitu ya. Atau mungkin lebih tepatnya aku panggil adik aja, mungkin usianya saya lebih tua daripada beliaunya. Bang, aku ini adalah terlahir dari keluarga jemaat ya, Katolik taat. Bahkan orang tuaku ya sering ya kali juga berkhutbah menggantikan pendeta-pendeta di di persekutuan, istilah di gereja, Bang. Dan akulah anak pertama yang keluar dari kekristenan itu, Bang. Ya. Apa yang Abang rasakan mungkin pernah aku rasakan. Bahkan aku pernah, Bang, diusir. Aku pernah dihujat teman-teman sekampusku karena aku tahu bahwa akulah orang yang sering kali vokal dalam hal ini, gitu ya, untuk menghujat teman-temanku Muslim. Ini benar, Bang. Ya, ini hanya sebuah kisah hidup saya. Tapi apa? Setelah saya memeluk Islam ini, semuanya berubah total. Doa-doa saya diijabah oleh Allah. Ya. Doa-doa saya diijabah oleh Allah. Di saat saya menginjakkan kaki saya ke tanah suci Mekah Madinah, satu yang saya doakan adalah bagaimana orang tua saya bisa memeluk akan Islam ini. Dan alhamdulillah dengan berkat kesabaran saya tidak pernah mengajak tapi memberikan ya tuntunan, melaksanakan tuntunan yang ada dalam Islam. Akhirnya mereka, berarti orang tuaku akhirnya bisa memeluk Islam. Pertama ibuku dulu, baru bapakku. Dan alhamdulillah sekarang adik-adik dan keponakan-keponakanku, ada salah satunya yang sudah menjadi ustazah, ada satunya lagi yang sekarang ini menempuh pendidikan di Mesir, ya, di Al-Azhar, ya. Ini demi Allah, Bang. Saya alhamdulillah ya, ini tadi juga ada yang di bawah ya, bahwasannya kenapa Islam itu identik dengan miskin. Jangan itu kau hiraukan, Bang. Saya setelah memeluk Islam, alhamdulillah harta saya alhamdulillah dicukupkan oleh Allah. Saya bisa memberikan mereka para du'afah. Saya tidak riak di sini, saya tidak menyombongkan diri saya di sini. Lihat itu orang-orang di VT saya gendong itu.
itu mereka adalah orang-orang du'afah yang alhamdulillah saya bisa menghadirkan mereka untuk menginjakkan kaki di tanah haram. Mereka para penghuni mereka yang membersihkan musola, yang membersihkan masjid. Alhamdulillah saya bisa mengangkat dan menghadirkan mereka ke Baitullah. Pun demikian, kalau hari ini abang mau bermualaf, demi Allah, demi Rasulullah, akan aku hadirkan abang nanti ke Baitullah. Allah. Ini disaksikan 216 orang. Allah Abang Akbar. akan saya beri voucher hari ini juga, akan aku Allah hadirkan Akbar. Anda untuk bisa menginjakkan kakimu ke Baitullah. Masya Sudah, Pak. Allah. Akbar. DM saya. Langsung akan saya hadirkan Anda bisa datang ke tanah suci. Hari ini juga. Allah. Masya. Ya, jadi rata-rata cerita para mualaf itu memang demikian, Aki, ya. Kalau cerita tentang diusir, saya pukul 3 pagi, Bang, dilemparkan di jendela itu dengan kain 3 helai baju, 1 seluar dibungkus dengan kain sarung. Lalu ibu saya mengatakan, kamu bukan anak saya lagi, kamu lari dari rumah ini. Jadi saya tetap menanamkan niat nyawa itu dalam hati, ya. Kalau memang agama ini benar, maka ya Allah bukakanlah pintu hidayah kepada orang tua saya dan adik-adik saya. Tapi ya mungkin tidak ada orang tua yang tidak kangen sama anaknya. Ketika saya balik kembali di rumah, dan alhamdulillah ditanya oleh ibu saya, apakah masih Islam? Masih. Saya tetap menjadi Islam karena itu adalah ajaran Yesus yang benar. Nah, disinilah kemudian kita ketemu titik poinnya, ya. Ketika kita masuk Islam, maka disinilah kita memperkuat akidah keimanan kita bahwa memperdudukan sosok ini di tempatnya yang benar. Dan kalau tentang ketakutan itu, saya tidak mungkin takut kepada sesiapa selain daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Islam ini memang mulia karena bila kita beragama Islam, dimanapun kiblatnya, dimanapun kita berada, maka satu Tuhannya, satu kitabnya, satu arah tujuan berkiblatnya, dan nabinya satu, dan keluarganya tetap mukminin, muslimin dan muslimat. Ketika saya seorang Kristen, maka saya kira-kira bingung ketika dikatakan saudara saya adalah Protestan, saudara saya adalah Basel, saudara saya adalah Arsi, saudara saya adalah Katolik, saudara saya adalah Ortodoks. Itu membuat beberapa hal yang harus difikirkan, sedang kita percayakan bahwa Tuhan itu hanya satu. Jadi Islam itulah datang mengasih tahu bahwa inilah Tuhan yang benar, inilah agama yang sempurna, dan inilah ajaran dari Tuhan. Jangan takut, Bang, insya Allah kita akan selalu mendukung Abang dimanapun. Kalau memang hidayah menjemput Abang malam ini, walaupun lakum dinukum waladin, tetapi kebenaran itu sudah datang kepada kalian, dan harap-harap kalian sudah menerima dengan hati yang terbuka. Begitu cara kita merenungkan itu. Kalau masih ragu-ragu, bertanyalah sama orang Islam seperti Bang Alif, Ustadz Alif, atau Bang Dewa, atau Bang Dalbo. Karena kalau kami ini yang dari sana juga sama-sama kita belajar gitu, Bang. Saya tidak cukup ilmu kalau dalam Islam, tapi insya Allah apa yang saya percaya. Silakan Bang Dewa, mau menambahkan Bang Dewa, silakan. Baik, mungkin sedikit aja dari Dewal ya. Tadi sudah panjang kali lebar sama dengan tinggi, dan alhamdulillah Pak Siti sudah mau membuka yang namanya pikirannya ya. Begini Pak Siti ya, di dalam Islam kita tahu bahwa Islam itu hanyalah diperuntukkan untuk orang-orang yang berakal. Itu yang pertama ya. Karena mahkota manusia itu terdapat di akalnya. Derajat manusia itu terdapat di agamanya. Dan kehormatan manusia itu terdapat di akhlaknya atau budi pekertinya. Ketika yang namanya Bang Siti mencari yang namanya kebenaran, itu sebenarnya mudah. Semua umat Kristen pun bisa mencari kebenaran. Asal patokannya satu, kejujuran. Hanya dengan kejujuran. Itu Bang Siti cukup yang namanya setiap orang punya kendala. Allah punya kendali. Manusia hanya berencana, tetapi Allah yang berkehendak. Kita cukup mengangkat tangan kita, berdoa kepada Allah, biarkan Allah yang turun tangan nanti untuk menjamah kita. Begitu ya, Mbak Siti ya. Asal singkirkan yang namanya rasa kesombongan dan kejujuran.
Itu poin intinya. Karena beliau berapa kali mengatakan Islam itu ibaratnya Al-Quran itu ada ibaratnya ilmunya seperti air. Ilmu Islam, Al-Quran hanya akan sampai kepada orang yang rendah hati. Ilmu Al-Quran tidak akan pernah sampai kepada orang yang tinggi hati. Artinya tinggi hati di sini adalah sombong. Nah, ketika nanti Bang Siti, alhamdulillah sudah mengakui Yesus adalah utusan. Terus Bang Siti tadi mengatakan saya takut sama orang tua, ya kan? Ingat Bang Siti ya. Pada saat Bang Siti nanti mengucapkan 2 kalimat syahadat dan mau berikrar bahwa Tuhan itu satu dan mengakui Yesus adalah utusan, Nabi Muhammad adalah utusan, banyak orang yang membenci. Itu sudah pasti yang namanya seperti itu. Dewa bukan menakuti sama sekali, tidak. Tetapi lihat ya, ketika nanti setiap orang di kanan membenci, di kiri membenci, depan belakang mencaci, tengok ke atas. Masih ada Allah yang selalu sayang sama kamu. Karena yang namanya orang mau login itu dimulai dari awal semua juga. Sebagai bahan analogi, ketika Bang Siti itu memiliki yang namanya handphone di restart tentu mulai dari awal. Seperti itulah Bang Siti, memulai dari awal. Tapi Dewa doakan sih ya, tadi sudah Bang Alip sudah disampaikan, Bang Hidayah sudah menyampaikan semua, dan Bang Siti silahkan berpikir di situ, karena yang namanya masa depan itu adalah surga dan neraka. Karena kematian adalah sesuatu yang pasti. Kita mau kemana? Mau ke depan, mau ke belakang? Mau ke neraka atau mau ke surga? Kalau misalkan tetap masih menuhankan yang namanya manusia, itu bakal ganjarannya kekal di neraka jahanam. Adapun Bang Siti mengakui tadi dengan gamblang bahwa Yesus adalah utusan, apakah bisa masuk ke surga? Itu pun tidak. Kenapa tidak bisa? Karena pengajaran Nabi sebelumnya itu tiketnya sudah habis untuk tiket masuk ke surga. Sudah habis semuanya. Di zaman Nabi Nuh, pesawatnya sudah berangkat, sudah sampai. Di zaman Nabi Ibrahim, pesawatnya sudah sampai. Di zaman Nabi Isa, pesawatnya sudah sampai. Ini adalah kloter terakhir. Kloternya Nabi Muhammad SAW. Ini kloter terakhir. Walaupun mengakui Yesus itu adalah utusan, tapi Bang Siti tidak mengakui kedatangan Rasulullah, tetap Bang Siti itu akan kekal di dalam neraka. Itulah Islam di situ. Dan ketika Bang Siti nanti berpindah agama dari Kristen ke Islam, bukan berarti Bang Siti itu meninggalkan yang namanya Yesus. Itu adalah bentuk kecintaan Bang Siti terhadap Yesus. Tadi sudah dikatakan sama Bang Alip, roh penghibur. Siapa roh penghibur itu? Mari kita gunakan akal. Akal kita di sini yang difungsikan. Orang-orang Kristen mengatakan kalau roh kebenaran itu adalah Roh Kudus, bagaimana mungkin yang namanya Roh Kudus bisa diutus ke dunia sementara Roh Kudus tidak bisa kelihatan? Apakah roh mungkin bisa kelihatan? Tidak mungkin. Apa mungkin yang namanya Tuhan mengutus Tuhan? Hal yang tidak mungkin. Sebagai seorang manusia, kita tidak mungkin yang namanya bisa mencontohkan kepada ke Tuhan yang Maha Kuasa. Itu hal yang tidak mungkin. Bagaimana kalau misalkan Tuhan mengutus malaikat? Itu pun hal yang tidak mungkin. Bagaimana mungkin Tuhan mengutus malaikat sementara malaikat pun tidak kelihatan? Maka dari itulah Allah mengutus satu orang nabi yang berakhlak mulia. Siapa dia? Rasulullah SAW. Supaya apa tujuannya? Supaya bisa dilihat, supaya bisa dijadikan sebagai suri toladan. Kalau mereka menyangka itu adalah Roh Kudus, itu adalah suatu yang dusta-dusta. Roh tidak mungkin kelihatan. Makanya yang diutus sama Allah adalah golongan dari kita, manusia. Siapa manusia itu? Muhammad SAW. Itu aja mungkin dari Dewa. Silakan dilanjut. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, wallah. Jadi saya teringat nih Bang Dewa ya, disinggung sama Bang Dewa katanya yang mulai dari awal. Ini kalau dulunya Bang Dewa, saya satu orang yang masuk Islam di kampung saya. Sekarang saya satu orang yang di Komal Indonesia dari Malaysia ya, kalau tidak salah ini. Jadi saya rasa ini termulai sudah 2 kali saya terulang ini. Tidak tahu nanti ketiga kalinya apa. Mungkin boleh dilanjut. Padahal silakan. Iya. Saya tambahkan sedikit Bang Dewa ya. Tadi saya cuma menekankan dari Bang Tedore tadi dengan Bang Al-Hidayah bahwa Islam itu paling simpel. Hablum minallah dan hablum minannas. Perbaiki hubunganmu dengan Tuhanmu, perbaiki hubunganmu dengan manusia.
Jadi artinya sangat simpel Islam ini. Dan ketika Anda melaksanakan perintah Allah itu, ya udah, Allah akan menjanjikan surga yang kekal. Begitu aja barangkali dari saya ya. Bang Dewa, Ustaz Talib, Bang Hidayah, Baik, bisa nggak ditambahkan aja apa-apa. lagi. Sama-sama. Intinya sesuai dengan apa yang Dewa katakan itu, cukup yang namanya berdoa, angkat tangan. Mencari yang namanya kebenaran, mengangkat tangan. Sisanya biarkan Allah yang turun tangan untuk menjamah Bang Siti itu. Kalau disingkirkan yang namanya rasa sombong, insya Allah pasti akan menjamah Bang Siti. Ya, ya silakan Bang Alif, silakan Bang Theodor, mau ditambah? Enggak, mungkin maksudnya ada yang mau disampaikan dulu dari Bang Sitinya barangkali. Iya benar Bang. Iya, Maksudnya, betul. semuanya itu aku rasa masuk akal semua yang dijelaskan semua tadi. Memang aku baca dari Alkitab semua. Aku belum tahu tentang Al-Quran, belum ada sama sekali. Yang buat aku bingung ya dari kitabku sendiri begitu semua. Memang untuk percaya Yesus sebagai utusan, iya saya percaya sudah 100% lah Yesus sebagai utusan. Alhamdulillah. Yang buat berat aku untuk masuk ke Islam itu sekarang itu orang tua Bang. Kalau untuk orang tua kan ya memang kalau untuk keluarga yang lain ya saya kurang berpikir juga, tapi yang terutama mama kalau memang kita minta memang dia iya kan Pak, iya kan, tapi di hatinya itu dia kan iya tapi diam sambil nangis. Itu yang sering kupikir, jadi takutnya dia tahu gitu kan, apalagi mama kan sudah tua gitu. Kalau diminta pasti dia iya kan, cuman sambil nangis dengan diam gitu Bang. Itu yang buat aku kadang sering berpikir dengan mama itu.